Oke, ketemu lagi eh, dengan saya yang kebetulan menjadi tutor materi hukum bisnis untuk periode ini. Oke, untuk mahasiswa Fakbis di ekonomi, kita akan bicara tentang pentingnya kita mengerti tentang hukum bisnis di era modern sekarang, ya. Kemudian tentu saja ini nggak berdiri sendiri, ya. Saya hanya memandu Anda untuk eh, bicara tentang hukum bisnis. Pengalaman saya sebagai praktisi dalam hukum bisnis juga sangat penting sekarang mengerti tentang hukum bisnis, karena bagaimanapun juga kita di dalam bisnis global yang harus mengerti hukum. Pada era saya sekitar 15 tahun yang lalu, hukum bisnis sudah mulai berkembang, ya. Bahkan untuk sekelas SDM, sumber daya manusia, head SDM-nya harus punya title bisnis, title hukum. Karena apa? Dalam mengelola organisasi saja hukum itu harus dipahami. Termasuk hukum kepada para pekerja, gitu ya. Bagaimana caranya, metodenya. Bukan hanya psikologi saja lulusan nanti masuk ke SDM waktu itu, ya. Nah, itu sebagai sharing awal kita di pertemuan perkenalan di mata kuliah hukum bisnis ini. Kemudian saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa yang Anda dapat. Nah, untuk mata kuliah ini Anda bisa lihat di diktat, ya. Diktat, kalau UT itu sebenarnya modul pelajaran sudah ada. Eh, Kodenya adalah BMP EKMA 4316, ya. Jadi Anda bisa lihat di situ hukum bisnis, atau juga tutorialnya ada di IMBS 4320, ya. Itu juga boleh dilihat, masuk ke perpustakaan UT, ya, perpustakaan. Oke, boleh dilihat di sana, kampusnya dulu, perpustakaan, ya. Nah, ada beberapa bagian yang saya ingin sampaikan secara teknis tentang pembelajaran ini. Salah satunya adalah di 8 minggu tutorial kita ini, Anda masuk ke dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah masuk ke dalam inisiasi yang berisi tentang pokok-pokok yang ada di buku hukum bisnis, ya. Yang tadi saya sebutkan MBS 4320 tadi, ya, tentang hukum bisnis. Di sana ada beberapa format yang Anda bisa lihat di inisiasinya, baik itu dalam bentuk PowerPoint, PDF, atau bentuk yang lain, ya. Itu Anda boleh tolong dilihat dulu. Jadi itu materi-materi yang akan disajikan di setiap inisiasi. Kedua adalah tugas. Tugas ini sangat penting dan nilainya cukup tinggi, ya. Tugas ini ada di inisiasi ketiga, kelima, dan ketujuh. Dan hukumnya wajib Anda mengerjakan semua tugas tersebut, karena ini sudah masuk ke dalam ujian. Dan hati-hati jika tidak mengerjakannya, ini kontribusinya 50% nilai Anda ada di sini, ya. Dianggap sebagai nilai yang cukup punya bobot tinggi. Kalau di perkuliahan konvensional tentunya ada UTS, ada UAS. Ya, nah ini masuk ke situ. Selain nanti Anda beberapa hal lain. Kemudian yang ketiga adalah diskusi. Nah, forum diskusi ini forum harian sebetulnya.
Dimanapun, kapanpun Anda bisa lihat materi ini, kemudian Anda setiap diskusi harus menjawab. Nah, saya berharap jawaban Anda tidak copy paste dengan mahasiswa lain, karena saya lebih suka Anda mengungkapkan pendapat Anda di dalam sebuah diskusi. Carilah materi-materi ini di media ya, atau di buku-buku, atau Anda harus banyak baca dan mulai melihat hukum-hukum bisnis yang seperti apa yang diperlukan oleh perusahaan. Karena ini sungguhan perlu sekali Anda memahami. Sebagai seorang praktisi, saya kadang-kadang kerepotan untuk ngurus-ngurus tentang hal tersebut ketika orang tidak mengerti. Karena banyak hukum-hukum bisnis yang secara ini penting sekali di negeri ini gitu ya, penting banget gitu ya. Nah, alangkah baiknya Anda menggali lagi hukum-hukum bisnis ini, memperdalam lagi supaya apa? Ketika Anda ada di era modernisasi ini, kemudian Anda ada di era digital, bagaimana nih ngurusin bisnis? Apalagi sekarang media sosial kerap kali menjadi sebuah patokan untuk seseorang memperluas bisnisnya, dan bagaimana hukum itu ada di situ gitu ya. Yang keempat, tentu saja saudara-saudara harus aktif mengikuti tutorial online ya. Usahakan hal ini penting juga untuk partisipasinya ya, 20% nilainya. Oh ya, untuk diskusi itu ada 30% nilainya ya, jadi bobotnya lumayan, sepertiga tuh ya dari seluruh bobot ya, 30%. Nah, hal ini tentu saja saudara-saudara harus makin tergugah untuk menurut saya bisnis itu sangat memerlukan aturan dan hukum yang tepat. Dan bila Anda tidak memahami itu, saya yakin Anda akan banyak terhambat di dalam. Sekarang kita harus memahami hal tersebut ya. Membuat perusahaan seperti apa, membuat PT seperti apa. Nah, itu praktisnya seperti itu. Pengalaman-pengalaman saya melihat hal-hal ini cukup ini ya. Nah, ini saja dari pertemuan awal kita, dan saya berharap mahasiswa lebih dapat mengeksplor dirinya dalam belajar tentang hukum-hukum bisnis di sini. Baik, segitu saja video pendek ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan secara singkat, dan tetap sehat, tetap belajar, tetap menjadi orang-orang yang smart di negeri.